Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahibatihi wa dzurriyyatihi wa tabi'ina wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim. Kepada ikhwani wal akhwati fillah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur karena dipertemukan dengan bulan yang sangat kita rindu-rindukan, bulan yang sangat kita nanti-nantikan, bulan yang sangat kita tunggu kehadirannya, yaitu bulan Ramadan. Yang mana di bulan Ramadan ini generasi para sahabat mempersiapkan kedatangan bulan Ramadan itu kurang lebih 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan. Oleh karena itu kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan insya Allah untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun 2023 Masehi ini. Yang kedua, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul akhir zaman yang telah menerangi dunia ini dengan cahaya Islam, cahaya yang senantiasa terang benderang, dan kita senantiasa mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Hadirin rahimakumullah, pada sore hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul pentingnya puasa Ramadan dan juga persiapan-persiapan fisik untuk menghadapi bulan Ramadan itu sendiri. Yang pertama, kenapa sih kita berpuasa? Tidak lain dan tidak bukan adalah karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termuat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, berkaca dari ayat ini, ternyata kewajiban berpuasa itu bukan hanya kewajiban umat sekarang ini saja, namun umat-umat terdahulu pun juga ada kewajiban untuk menjalankan puasa. Puasa ini adalah ibadah yang luar biasa yang hanya kita dan Allah sendiri yang tahu. Kita mungkin secara fisik lemah, lemas dan lain-lain. Apakah itu menandakan orang berpuasa? Belum tentu. Karena yang tahu hanya yang menjalankan ibadah puasa itu sendiri dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah sholat misalnya. Sholat itu ada gerakan, ada syariatnya, dimulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam. Begitu juga dengan ibadah umroh, ada pakaian-pakaian yang mengharuskan harus menggunakan ihram. Tapi kalau puasa itu tidak ada tanda-tanda tertentu atau isyarat-isyarat tertentu yang menandakan ini seorang sedang berpuasa atau tidak. Karena puasa ini sangat penting, maka kita pertama-tama adalah niatkan puasa ini hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ingin menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terkait dengan persiapan fisik, apa sih yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, ini karena kita puasa ini adalah jangka panjang, kurang lebih 30 hari. Yang pertama adalah persiapan untuk senantiasa bangun pagi sebelum azan berkumandang. Ini butuh penyesuaian, karena secara tubuh kita mungkin terbiasa bangun menjelang subuh atau mendekati waktu subuh, tapi di bulan puasa kita paling tidak 1 jam atau 2 jam sebelum adzan subuh berkumandang kita harus sudah bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, melaksanakan ibadah-ibadah lain, atau mempersiapkan sajian untuk makan sahur bagi keluarga kita, bagi ibu-ibu terutama. Sehingga butuh persiapan fisik yang luar biasa, dan ini perlu dipersiapkan dari sekarang. Kemudian yang kedua adalah persiapan terkait dengan mengakhirkan makan sahur. Jadi karena
puasa kurang lebih memakan waktu 14 jam, maka kita dianjurkan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW untuk mengakhirkan makan sahur. Kenapa sahur perlu diakhirkan? Karena kalau sahur mendekati subuh, maka kita punya waktu yang energi yang luar biasa kuat untuk bisa menghadapi puasa selama kurang lebih 14 jam itu sendiri. Jangan takut nanti tidak bisa sahur, kemudian teman-teman ada yang sahur jam 1 atau jam 2. Itu secara syariah itu kurang dianjurkan. Bahkan secara fisik pun nanti cenderung setelah makan sahur akan menjadi mengantuk dan sebagainya, sehingga kurang produktif bagi kita sebagai orang yang berpuasa. Kemudian yang berikutnya adalah mensegerakan untuk berbuka puasa. Jadi ketika adzan berkumandang, kita harus segera menyantap hidangan yang ada di sekitar kita untuk sekedar berbuka atau membatalkan puasa kita. Nanti setelah puasa selesai, setelah maghrib selesai, bisa dilanjutkan dengan makan yang lain. Tapi intinya ketika sudah berkumandang adzan maghrib, kita harus segera membatalkan puasa kita pada hari itu, sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas lain, terutama ibadah di malam hari. Dan ini butuh persiapan fisik yang luar biasa, karena selama Ramadan kita dianjurkan untuk salat tarawih. Kemudian nanti ketika jam 1 atau jam 2 kita juga dianjurkan untuk salat tahajud. Sehingga kalau saat berbuka kita kekenyangan, dikhawatirkan fisik kita akan terganggu, karena fisik kita akan cenderung mengantuk setelah makan makanan yang banyak di waktu berbuka puasa itu tadi. Kemudian yang berikutnya adalah istirahat yang cukup. Nah, jadi karena fisik kita terbiasa tidur kurang lebih 8 jam di bulan Ramadan, mungkin ada pengurangan jam tidur kita di malam hari, sehingga kita perlu persiapan. Kita perlu mengatur kira-kira jam berapa kita harus tidur, jam berapa kita harus bangun. Karena kalau tidak kita persiapkan, tidak kita jadwalkan, dikhawatirkan fisik kita akan kaget, sehingga akan mengurangi kehusukan kita dalam beribadah. Apalagi di 10 hari terakhir kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah malam, di mana ibadah malam itu pun butuh fisik yang luar biasa, butuh fokus yang luar biasa agar kita bisa menggapai malam Lailatul Qadar. Seperti kebiasaan masyarakat yang ada di masyarakat kita, saat sehabis sahur itu banyak yang tidur, atau setelah sholat duhur di masjid-masjid banyak yang melaksanakan aktivitas tidur. Kami mohon untuk bisa dikoreksi, jangan menghabiskan puasa hanya untuk tidur, karena sebagian kita salah memahami bahwa tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Ini sebenarnya bukan hadis. Ini perlu kita koreksi bersama, bahwa justru di bulan puasa ini kita dianjurkan untuk lebih produktif lagi dalam melakukan amal ibadah kita, sehingga kita berpuasa bukan hanya sekedar menghindari atau menjauhi makan dan minum, namun juga meningkatkan produktivitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat untuk berpuasa, semangat untuk menjalani ibadah Ramadan 1444 Hijriah dengan lebih baik lagi. Jadikan Ramadan 1444 Hijriah tahun ini sebagai Ramadan terbaik sepanjang hidup kita. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.